Jadi Bunda ndak nio komen, cukup ikhlas. Karena Bunda rasa batang kayu kok semakin tinggi, semakin banyak angin. Nah, itulah kekuatan mental. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana baso baliak jo yuang tabuzer yuang tagia budak zerengnya di Port Bungo. Hari ko sana yang batamu ke rumah ibu dan cantik kok. Beliau dulu guru yang dan sana. Ibunda Hajah Fauriza. Alhamdulillah sempat akhirnya bisa main ke rumah beliau. Ini saat Bunda? Insya Allah. Assalamualaikum Nak Jan. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda. Ya. Kok awet muda? Apa punya resepnya? Dari dulu buat Bunda maja di SMKI, awak masih sekolah. Ya. Ciko aja bantu Bunda. Kini mau deko jual. Resep itu Bunda. Ini gara-gara Jan. Enggak, kok serius Bunda? Apa resep itu? Ya, resepnya salah satu tuh mungkin ya, ikhlas saja. Ikhlas menjalani ikhlas, happy, enjoy, don't worry, be happy. Jadi sana beliau waktu ngajar di SMKI, beliau termasuk guru yang menjadi guru favorit sama siswa karena beliau sangat bisa masuk. Kalau kini mungkin guru gaul lah. Sehingga anak-anak nyaman berbincang dengan beliau dan beliau sangat care dengan siswa. Itu nanam potangkot tentang Bu Fauriza. Ya. Bunda, kini Bunda masih wajah, coba? Bunda lah pensiun 2019. 2019. Tapi 2 tahun sebelum pensiun, Bunda bersama Aisyah mendirikan SMK Pariwisata Aisyah. Jadi kini jadi kepala sekolah. Setelah jadi pendiri SMK Pariwisata Aisyah itu menjadi kepala sekolah di SMK Pariwisata Aisyah. Oh, jadi pensiun dari PNS, ngajar ke swasta. Langsung kepala sekolah. Kepala sekolah di swasta. Kini lah berapa tahun? Sampai tahun. Sampai tahun kini ya. Dan lado lulusan berarti ya? Lah 2 kali lulusan. 2 kali lulusan. Tahun patang ya tahun kini. Kok segitunya pengen mengabdi di dunia pendidikan? Lah pensiun itu biasa nih istirahat. Bunda malah nagaan sekolah gitu. Bahas sih. Karena dalam hidupku semakin awak semakin matahari keturun, kalau bisa awak semakin banyak batanam. Nah, kalau batanam nanti awak akan menuai di akhirat nanti. Itu Jan. Jadi intinya sebenarnya bukan materi di sekolah. Bukan. Kita banyak pengabdian, berbuat untuk orang lain, ya. Dan menjadikan diri berarti bagi orang lain. Untuk orang lain. Jadi itulah yang menjadi monumen ya, dikenang oleh orang nanti. Bahkan kini ko Bunda pun bersama Jo Dian Wijaya, Yukon Putra, itu mendirikan museum di Sawalunto, museum tari. Museum tari. Jadi kolektor museum tari Sawalunto, Bunda, kolektor museum musik Pak Yukon, kolektor museum lukis Pak Dian Wijaya. Itu museum tari itu apa sih? Ya, apa peralatan awak rasanya yang bisa dimasukkan ke museum menjadi pelajaran dan anak-anak nanti tataan gitu. Berarti targetnya adalah generasi berikut. Generasi berikut bisa belajar dari apa yang awak dapat kini. John. Bun, cerita sedikit Bun. Ya. Bun sebenarnya kok bisa turun ke dunia seni dari kok bisa jadi orang seni, kok mau jadi guru seni. Cerita sedikit Bun. Mungkin Bunda dari KT, dari TK, dari apa itulah berbakat. Menari, bernyanyi, baca puisi, ya seperti anak-anak lain lah gitu. Jadi memang bakatku disalurkan oleh orang tua. Jadi dari TK lah menari, waktu SD dulu ada porseni, tari masal, itu satu menari, SMP menari. Bahkan waktu SMP Ampe dulu di Pulau Karam, Bunda dikirim menari Jepak dari Sloyang. Bun, berarti SMP Ampe? Iya, SMP Ampe. Alumni SMP Ampe. Berarti sama mater Jambu sana. Beliau alumni SMP Ampe. Iya, berarti sama alumni SMP Ampe. Itu menari di Kiniko di dake sekolah Bunda yang kini SMK 9. Oh, gitu. Jadi dulu situ tuh yang belum ada tamu budaya ya. Nah, situ Wisma Penyalur ya di belakang tuh. Nah, sana beliau kok punya sebuah sanggar, namanya Sanggar Citra Kembara. Itu kalau tidak salah, Ambo SMP sanggarku lah tagak. Kembara tagak Bun? Sanggar Citra Kembara aku tagaknya insya Allah tahun 1982. 82 ya? Waktu pindah SMKI ke Padang. Iya, iya. Jadi dulu Bunda sebenarnya tamat SMKI? Tamat SMKI, langsung maja di SMKI. Jurusan dulu? Tamat jurusan tari, maja jurusan teater. Kok bisa? Karena hobi drama. Hobi drama? Hobi drama. Dulu kalau guru drama Ambo tuh Ibu Cun namanya, Sulasri Andras. Naskah beliau tuh diagiannya ke Bunda, hari kini harus hafal 3 relay, tampil gitu. Oh, jadi Ibu Cun, Bu Sulasri Andras. Ya.
Kemudian Bun ngajar di SMKI. Ngajar di jurusan SMKI, buka waktu tahun 80-an itu jurusan teater. Jurusan teater. Nah, langsung jadi guru teater. Dan pernah menempuh pendidikan di Australia kalau nggak salah, Bun. Sebelum di Australia, ya, di D3GK di Jogja, sampai semester. Sampai semester. Tukar menteri proyek ke habis. P3GK dulu. Ya, P3GK ke Jogja, 6 bulan maja, 6 bulan berangkat ke Jogja, belajar, 6 bulan lemaja di SMKI, berangkat, sampai semester, gagal. Berhenti. Karena habis proyek habis. Habis proyek. Kemudian Bun melanjutkan ke Australia? Lanjut ke waktulah di Padang itu. Iya, di Padang. Di Padang ada dapet program fellowship namanya, pertukaran guru. Tapi melalui tes lah. Waktu itu tes lah sebanyak 80 guru Sumatera, loloslah dari Medan satu, dari Sumatera Barat satu. Bunda satu. Satu. Itu berangkat ke Australia 1992 sampai 1993 April. Itu kuliah di Houston Institute of Education Melbourne. Bunda ambil jurusan apa waktu itu? Waktu itu awak bebas ambil jurusan. Jadi belajar merdeka. Aku lah ada di Australia. Jauh-jauh hari sebelum kau. Boleh awak ambil kalau balet. Aku dak candu kau dah. Dak cocok je adai awak dah. Cari drama, kalau main drama bahasa Inggris pas-pasan. Akhirnya Bunda ambil teknologi panggung. Oh, malah teknologi panggung. Teknologi panggung, masalah lampu, masalah kostum. Itulah John. Dia itu beasiswa ya, Bun? Beasiswa penuh. Jadi gaji Bunda di SMKI terima, gaji di situ jalan. Mantap. Alhamdulillah lah, ke rumah kok oleh Australia. Oleh Australia Kak. Nah, setelah Bun kemudian Bun pindah jadi guru di SMK 9. Kemudian pensiun di Sinan. Managan kini SMK Asia. Pariwisata Asia. Sekian tahun punya pengalaman mengajar, kemudian punya sekian puluh tahun pula punya sanggar. Apa sih yang Bun cari dalam dunia seni? Dengan kita dunia seni ke rasanya kepuasan jiwa, bukan materi. Jadi dengan berhasilnya anak-anak murid Bunda kini kok kan, misalnya kayak Citra Kembara yang perdana ya, Tujuh Nedi, dosen ASKI, si kayak Chan, Dr. Chan, Kanizar Chan, itu binaan tempaan Citra Kembara di sampingnya di SMKI sekolah ya. Ditempa di sikonya. Nyon anak teater tuh kan. Kalau Junaidi anak musik. Misalnya Cang Adit, Kirby, kini dosen di UNP. Itu suatu kebanggaan. Dan di mana seluruh Indonesia sekarang tuh bertebaran lah murid-murid kok. Itu Kamapai Nyojapu ya, Pak. Itulah. Kini Manuai. Misalnya Pai ke daerah Batang ke Batam. Batang ke Batam. Baru 2 hari ke Batam. Tiba nak itu tamu ya, Wak. Lah. Dan itu sudah cukup berarti. Itu 30 tahun yang lalu lah jadi anak Sanggara, Wak. Artinya punya kebanggaan melihat anak-anak sukses dan berhasil. Aponan ilmu nawa agian tu cie saya nanya kananya. Ambo nawa kana dari Bundo Puriza ko indak adon indak bisa. Itu nanya keciannya. Bisa. Itu. Kalimat itu sekecilnya, alam menjadi hidup jadinya kini. Artinya mereka juga semangat dan termotivasi banyak. Termotivasi walaupun dalam ekonomi yang prihatin, tapi mereka tetap tidak kenal lelah, gitu, kerja keras. Jadi Bun pun kini aktif di berbagai organisasi. Saya tahu Bun, organisasi apa saja yang terlibat kini Bun? Insya Allah kini dipercayai Ketua Harpi Melati Himpunan Perias Pengantin Indonesia Kota Padang, DPC Padang. Untuk Padang? Untuk Padang, untuk Sumatera Barat sebagai sekretaris. Terus duduk juga kita di Wakil Ketua Lembaga Budaya di Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Barat. Dipercayai untuk itu, jadi di Aisyah ya. Kita juga membina kebudayaan. Terus kalau di GOW kita sebagai pengurus gabungan organisasi wanita dan juga di PHRI mungkin dipercayai sebagai untuk seksi kesenian. Terus di Gebu Minang ya Manyangko Buya juga mempercayakan Bunda untuk kesenian di Gebu Minang. Tapi sejak beliau meninggal itu kita tidak ada aktif. Berarti cukup aktif Bun dalam dunia organisasi. Insya Allah. Dan kini berapa umur Bun kah? Umur 62 aja. 62 sana. Masih serupa kok dan kok sebuah 62 dan Bun sangat aktif organisasi dan jalan masih capek. Beliau berarti kok sangat apa sana? Seorang ibu-ibu yang sangat gila kerja juga kok. Iya gila.
Karajo, Iya, Bun. Karajo, 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 Karajo. Iya. Iya. Nah, Bun, Cocok lah aja Jokowi kan. Karajo, Iya, Karajo, mantap. Karajo, Karajo. Nah, Bun. Kabinet Karajo. Sanggar masih jalan sampai Masih kini? jalan insya Allah untuk order sudah rayo alai masuk. Nah, order. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Jadi kini dibagi-bagi. sanggar lah berkembang John. Yap. Nah, dulu kan masih musik tari. Kini Iya. lah ada perlengkapan pesta, ada tenda, ada pelaminan. Oh, punya pelaminan inilah lengkap kini ketua ya? harpi kan karena punya pelaminan. Oke. Berkumpul aja orang pelaminan. Nah, Pelaminan Bun kini berasat kok? insya Allah sampai set. Sampai set. Pelaminan Untuk Minang. gedung pelaminan kita memang bagonjong, memang motif Minang. Motif Minang. Iya. Ada kritikan dari para orang pelaminan Minang kini banyak bergeser warnanya. Nah, itu yang pesan dari Elkam, Bundo Kanduang. Kebetulan Bundo kan juga pengurus Bundo Kanduang. Ba supaya balik lihat awak ke ciri-ciri khas dari pelaminan awak. Misalnya warna yang awak pakai merah, kuning, hitam, hijau. Jadi jangan pakai warna-warna silver itu ndak warna budaya awak, ndak budaya pelaminan awak. Terus pelaminan ko langko ada apanya John di pelaminan ko unsur-unsurnya lah maksudnya. Iya, Jangan iya. ditinggan. Adonyo koba, adonyo kelambu, adonyo banta, jadi ada ado lidah-lidah. cukup-cukup lah Iya, gitu. iya. Tapi boleh memvariasikan tapi nak meninggalkan dari ciri-ciri khas dari budaya awak. Tapi mungkin lah meniru bana model modern itu ndak jangan disebut pelaminan Minang. Ya, Kan ada aja orang baralik kok, pakai bungu-bungu segala macam. Itu kan berarti itu ndak pelaminan Minang. Gitu. Kalau pakaian anak daro kini, petang Kalau sempat pakaian cerita anak daro, Jebucen kan? Iya. Kini kalau banyak tuh pakai suntiang gadang, baju ketat, nampak. lah Jadi pakai. kalau pakai suntiang gadang, usahakan memang aurat tertutupi. Pakai baju kurang basiba, pakai baju kurang jai ame. Nah, itu namanya Minangkabau. Tapi kalau pakai kebaya, pakai apa itu kan mungkin lah meniru artis ya. Iya, artis, Nah, iya. jadi itu pengaruh artis lah memodernkan sehingga dan itu ndak dulu nambarani malarang. Iya. Nah, karena ya mereka punya uang, mereka punya kemauan, mereka punya suatu minat ya namanya itu individu kan sifatnya. Mbak caranya Wak meredam kondisi itu tidak berkembang Bun. Akhirnya tapi kan rusak. Jadi betul, kan? mungkin kalau usul Bunda mungkin ada perda. Ada perda. Jadi memang khusus untuk dia awak bisa kalau lah di luar baca awak mengabai. Ada payung hukum. Ada berarti. payung hukum. Sehingga orang-orang pun patuh dengan itu. Tapi segala sesuatu yang dilarang tapi ndak ada sanksinya itu orang akan melanggar. Nah, itu gitu. Sana, jadi beliau orang yang sangat kreatif, ambo kenal. Seorang guru yang sangat dekat dengan siswa, kemudian sangat kreatif, satu hal dicoba beliau. Tapi Bun, baru-baru kan ada sebuah berita viral yang booming sekali gitu kan, di Sumatera Barat boomingnya. Ya. Nah Bunda termasuk salah seorang yang disabui oleh Mak Kati yang merusak. Fauriza menghancurkan budaya. Merusak budaya Minang. Merusak tari. Itu Bunda nak berang dah, John. Tapi nak berang tu murid-murid. Ada Bunda ambil hikmah dari kejadian itu. Seluruh murid-murid nalalamu nak basobok 30 tahun, 25 tahun tu pada menelpon. Miss call. Iya. Bangku sampai tak itu bana mandeh den di kata-kata yurang. Tak cik Bunda ya sabarlah. Mungkin saat beliau bicara itu mungkin tidak memakai sumbang bakato. Kan ada sumbang do boleh kah? Iya, iya, Salah satunya sumbang bakato. Sebelum bakato tu ada pantun John. Tinggi batangnya selimau purui, ambil sebuah sambil balari. Langkah selangkah ganjo surui bakato sapatah dipikiri. Itu ajaran Minang. Nah, kalau kita ndak berpikir, kalau kita rancak bakato-kato, santan je tangguli. Kalau salah bakato-kato, alu pancekeduri. Jadi memang adat bakato pun ada. Jadi Bunda ndak nio komen, cukup ikhlas. Karena Bunda rasa batang kayu kok semakin tinggi, semakin banyak angin. Nah, itulah kekuatan Tapi mental. dapat kabar bahwa Bun cukup dekat sebetulnya dengan beliau. Tapi Sangat kok, dekat. Ya, tapi Bahkan kok beliau Mak Kati itu sayang ke Bunda. tapi kok bisa? Mungkin beliau tuh namo Fauriza itu ujung lidah beliau. Jadi waktu wawancara tuh talompek lah namo Fauriza. Tapi yang disayangkan termasuk kategori tidak baik gitu kan. Tapi kalau ya walau-walam lah itu kan namanya lidah tidak bertulang. Tapi kan ada sebagian orang berpikir bahwa diungkapkan Mak Kati itu adalah sebuah kebenaran yang harus diungkapkan ke permukaan. Sehingga ketika ada beberapa institusi dan nama-nama disabit membuat orang itu berang. Bang Bun. Kalau menurut diungkapkan Mak Kati. Kalau menurut Bunda masyarakat Minang kok cerdas. Bisa menilai
mana salah. Jadi kalaulah babuya-buya nah muncul orang mengecek, kalau kebenarannya tidak cocok dengan yang disampaikan, orang tidak peduli gitu. Orang akan melihat dan siapa Poriza itu orang banyak tahu. Apa nanya perbuat dari dulu sampai kini. Jadi kalau memang itu salah, tentu akan ditegur orang, akan dikatakan. Tapi kalau selaku mama, bunda kan panggil mama. Mama itu ke kemenakan kan dake. Kalau salah kemenakan tuh dia imbau sampai mato, ditunjuk diajari kan gitu. Indak diceca ditampek narami. Nah, itu kan kadang-kadang membek malu kemenakan. Nah, kayak awak ingin dihormati dek kemenakan. Kalau memang awak lah menyakiti hati kemenakan, tentu kemenakan tidak senang jawab leda kan. Nah, jadi yalah say goodbye selama mak tuh lah kan gitu. Say goodbye gitu kan. Nah, assalamualaikum kini wak sayang, kini tuh kesayang waktu lah agak kurang dek karena hati wak disakiti gitu. Nah, itu sampai 2 malam ndak lalu lah. Ya, apa salah viral Dena? Tuh. Nah. Apa salah Dena ya kan? Jadi sakitnya tuh di sini gitu. Jadi sana sebetulnya Ambo hadir di Siko pun bukan tujuannya untuk mencukia-cukia persoalan Kota Menari, tapi tidak. Karena ada berapa nama-nama, berapa institusi yang disabui dan beliau-beliau Iko ingin memberikan sebuah pernyataan tentunya agar Iko tidak salah kaprah orang dan di luar persoalan Iko nak Bon. Nah, baru-baru kok Makati kan mengeluarkan surat pernyataan permintaan maaf walaupun baru pada satu instansi. Artinya secara pribadi ke Bunda, ke Bu Cuninda, ke Bu Sofiani belum lagi. Pernyataan permintaan maaf itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi itu yang ditulis di kertas bermaterai itu hanya pada satu institusi. Nah, apakah Bun perlu menuntut serpu itu? Kalau Bunda tidak perlu, cukup sampai di Siko. Jadi kau nak usah digadang-gadangkan namanya awak basilang kayu ditungku situ api mengko hidup. Tapi Bun hadir di Pabungo merasa digadang-gadangkan enggak persoalan kan? Enggak, Bunda sebetulnya merasa gembira. Dia gara-gara iko John datang. Kau enggak pernah datang. Terakhir wak menggarap tari Jose Rimefri antaro Maghrib Joisa. Maghrib Joisa tari masal tuh. Tari masal. Awak bersama-sama berkumpul, sanang nanti unda waktu itu. Berkumpul beberapa buah sanggar, membuat satu karya dipimpin oleh Rimefri Jo Ijon. Itu rasanya sajuk di hati. Jadi kalau awak ndak usah berpacah-pacah karena bayu yu selah. Rasaki ketibo. Tapi kalau baca-baca rasaki lari. Gitu. Itu dibawa ke dunia bisnis. Karena Bunda kan orang bisnis nih. Jadi bisnis. Business. Kalau dulu kan awak menari DG honor. Kalau kini awak menari bara di bayi kan gitu. Apakah itu maupun budaya? Tapi kan enggak tabu kan artinya berkesenian kemudian. Karena awak memerlukan modal lah. Make up, kostum, ya kan? Nah, itu enam perkembangan zaman, John. Jadi kalau adekku matuk nak sampai ke langit. Kan dua bajelo-jelo, kareh badan tiang dan tiang. Jadi adu di situ kebijakan. Ndak harus iko harus itu namanya babua mati. Tapi kalau adek babua sinta sepanjang namun dah pelajari. Ndak ada yang harus pas psikopas tapi akan berkembang. Kini lah berkembang tari ko menjadi goyang-goyang di media sosial kan? TikTok. TikTok. Karena seni itu kan menurut pendapat Bunda kan seni itu indah bagi jalan tentu indah. Seni itu indah, tapi indah bagi seorang belum tentu indah bagi orang lain. Artinya relatif. Jadi relatif. Jadi sebetulnya tidak ada patokan. Nah, yang ya tentu ciri-ciri khas waktunya. Iyalah. Tapi harus iko. Tapi itu tentu tidak menyalahi dari kodrat dan martabat awak selaku perempuan. Jadi intinya jaga kesopanan, sopan santun, tidak terbuka aurat, bergerak berbasis gerak tuh tetap dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah Minangkabau. Udah selesai. Kalau kita tari Citra Kembara, setelah kita lihat videonya itu pakai kain semuanya, tidak ada yang pakai serawa, kecuali pesilat pakai serawa. Iya pesilat. Pesilat itu pakai serawa. Laki-laki nak mungkin kain lah Bun. Nah. Itu kan ya Bun kan dianggap pun yang balik ke cerita ketika Bun anggap ini sudah selesai masalah. Ya, sudah selesai. Sudah cukup sampai di sini. Stop. Bun sudah memberikan pernyataan harapan ke depan Serpua Bun. Harapan yo awak seniman budayawanku kan ndak bara orang. Saya detong jari. Bayu lah awak. Bayu duduk asa meja. Nah, itu namanya musyawarah, diskusi. Kalau ada yang ndak pas bahasa sama bincang. Nah, jangan karena medsos kok kan mendunia. Nah, itu yang mungkin menyakiti. Jadi bagi orang-orang yang bermain dengan medsos itu hati-hati.
mengeluarkan kata, mengeluarkan penilaian, karena orang akan bertolak dengan berdasarkan bukti apa. Iya, iya. Anda berbicara seperti itu jadinya lah bisa saja lagi karena hukum. Itu kan bahaya tuh, karena ada undang-undang apa untuk media sosial. ITE. ITE. Ada undang IT. Itu. Jadi itu pelajari saudaranya. Dak asbun, dak asal bunyi. Jadi awak tuh mengecek tuh sebelum mengecek ke orang Minang dulu, kecek nenek moyang unda dulu, kuok dulu baru ngecek. Ngango dulu baru ngecek. Ndak asal-asal kato ko lebih padia dari pisau. Karena kato tuh keluar dari siko, dia dari siko. Jadi ada raso jupareso. Nah, kadang-kadang kalau dulu kan orang mengecekan, mulutmu harimau. Iya. Raso dibawa naik, pereso dibawa turun. Kalau kini tuh nak mulutmu harimau mulai nak bunda. Jarimu adalah harimau. Jarimu adalah calon penjaramu, gitu. Iya, terserah John lah. John kan mewakili milenial kok. Kalau bunda orang lah zaman. Tapi masih bergaul dengan anak milenial. Tapi selalu bergaul. Up to date lah. Iya, masih bisa lah gitu. WA gitu. Masih lah gitu kan, buka YouTube kan masih bisa. Nah, Bun, dengan kejadian seperti kau sebetulnya banyak hikmah. Banyak. Kita ambil hikmahnya. Ya, hikmahnya salah satu, semua kita tersentak. Ya. Dan akhirnya semua kita bersatu. Ya. Bukan bersatu melawan beliau sebetulnya. Bukan. Tapi untuk memperbaiki ke depan seperti apa. Ada raso nanti timbua. Raso memiliki sekolah. Ya. Alumni SMKI yang bertebaran di seluruh pelosok dunia, 5 benua kini ngontak. Selalu karena kita ikut di WA beliau kan. Itu merasa terpanggil sekolahnya. Dikata-katai lah istilah kan. Yang ASKI, isi UNP. karena dari situ keluar pekerja seni saudaranya dan lain dah. Tambah aja kawan-kawan taman budaya. Oke. Dan kira-kira. Dan hikmahnya kini wak bersatu padu, sama-sama berpikir bagaimana memajukan Minangkabau ke depan. Terus meningkatkan kreativitas. Jangan sampai ini menjadi kita stop sampai di sini. Tapi tetap, bahkan Bunda kini akan mencoba menyusun untuk permainan anak nagari. Permainan lama-lama itu lah Bunda Ansu atau membuat seluruh pelaratannya nanti akan kita videokan. Karena permainan koko kan lama indak dipakai kini lah dah. Anak-anak lah sibuk dengan IT. Main game segala macam, main cak-cak mimin, tak kena-kena. Macam-macam yang membuat awak tu dulu tu bersatu sesama anak. Sesama anak lah, anak lelaki sama anak lelaki nak bersatu. Membangun silaturahmi, membangun komunikasi dengan mereka, kehidupan sosial mereka. Itulah la Bunda Asua John di Aisyah. Guru-guru Aisyah memasukkan unsur Islami ke dalam permainan anak-anak nagari. Kalau dulu kan tak kena-kena buat palo dalam peti. Sia laki si kena incek-incek tukang padati. Itu kan tak boleh tu. Dia menghina orang Cina. Kini Bunda tukar. Tak kena-kena buat palo dalam peti. Sia apa nandikana sumbayang dia mangaji. Bunda tukar je tu. Pesan-pesan. Tapi nak mengilarkan dari permainan onjak ke dah. Onjak kan sehat wak. Tu boleh nyanyi. Bunda dulu raja anak Jan. Waktu tinggal di sini. Raja anak. Tinggal di sini dekat rumah Majon. Dekat sama dia. Jadi artinya Bun termasuk salah seorang penggerak yang menggerakkan kembali budaya lama, tapi memasukkan unsur agama. Karena Bunda lah dididik di Aisyah, banyak belajar pendidikan agama aku lebih, walaupun lah gaib ko belajar aja terus Jan. Oh iyalah. Jadi banyaklah orang-orang Aisyah aku mendidik. Dulu lip ko tabah 7 lampi. Kini lah berkurang-kurangan. Dulu esedo, dulu selendang Bunda ko bekabe dekai ko. Tu datang ibu-ibu Aisyah, nak, ditunjukkan nenek lo juga kasih sayang. Jadi organisasi yang paling tertua itu kan Aisyah Muhammadiyah. Itu merasa nyaman di situ rasanya. Sampai kini menghabiskan umur mungkin di Aisyah. Berbakti di Aisyah. Dengan pasangan jilbab seperti ini, Anda tetap cantik. Anda tetap cantik. Dan tetap modis tertutup gitu. Aurat, tetap modis. Kalau dulu kan selalu berkelabian kan. Aduh aja lah dipasang juga kan. Artis mah. Jadi kalau yang tahu Bu Fauriza, kalau pernah ikut di sanggar beliau, baik menari Soja Firdan, pastilah tahu kalau Bu Fauriza berdandan seperti apa. Cantik sendiri, beda sendiri loh. Itu kan ya nak Bun? Kini banyak perubahan. Alhamdulillah. Agak banyak kaki race. Nah, ada Bun. Umur lah bertambah aja kan. Nah, kira-kira apa pesan Bunda untuk untuk masyarakat Minang, untuk generasi Minang, atau apa? Ya, pesan Bunda mungkin lebih banyak karena muda-muda.
Kan muda-muda ku kan regenerasi. Jagolah budaya adat wa, jago limbago wa. Usah wa mencontoh nan boleh mencontoh ke barat, tapi itu kalau positif. Kalau negatif, itu ditinggalkan. Mungkin lebih nyaman wa jo budaya wa seorang. Nah, jadikanlah budaya kau jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kadang-kadang dek karena wak malang buana keluar negeri tak sebentar kah? Itu tuh jadi tuan rumah di negeri orang. Seperti bunda misalnya membawa tabui ke Paris lah. Oyak tabui di situ. Tuh orang bajas menonton tuh. Hormati. Tapi kalau tabui di situ orang menceliak kan sama tahu ya kan. Awak badendang di situ. Bunda badendang. Tuh bajas orang rapi sopan orang menonton, dihargainya wak, ya kan? Seperti membawa misi-misi budaya. Dengan berkesenianku bunda bisa mencari dunia luar. Bisa perai kan. Bisa melihat provinsi lain bersama Pak Wali, Pemko ya kan. Ke Ambon, ke Kalimantan, ke Surabaya. Itu dengan menari, dengan berkesenian. Ke Paris, ke Jepang, ke Australia. Itu dengan berkesenian. Kalau jo gaji guru malah sampai itu John. Nak taluk dah nak. Tak taluk dah. Mana bos sekian tahun pun. Jadi dengan berkesenianku kita bisa melihat dunia luar. Nah, setelah kita kembali dunia luar, kita bisa apresiasi yang bisa wak ambil, nambah wak ambil, nan buruk wak buang. Terkait dengan kasus Mak Kati, kini Bunda Ngechan, udah sampai di sini selesai. Tidak usah diperpanjang lagi. Tapi kan di luar sana, berapa alumni dari institusi, berapa anak-anak muda masih bergejolak. Masih ingin, padahal secara formal, secara tertulis Mak Kati minta maaf, walaupun pada satu institusi. Ada himbauan Bunda? Himbauan Bunda ke alumni SMKI, ke alumni SMK 7, ke alumni ASKI, ISI, WNP, memaaf tuh lebih indah. Lebih indah. Jadi kita lebih baik memaafkan daripada kita. Kalau dulu kan ada namanya, kalau digigit waktu digigit lo gitu, dibunuh waktu dibunuh lo. Itu hukum tarik balas ya. Itu nak laku kini lah. Jadi kini bawa lebih banyak ikhlas. Karena mungkin orang yang berbuat itu akan sadar sendiri. Kalau kita balas dengan padiah lo, itu double padiah jadinya kan. Jadi lebih rancak. Orang melempar kita dengan batu, kita lempar dengan korma. Itu lebih manis. Kan gitu. Kalau Bunda baru pendapat ya, itu Bunda himbau lah anak-anak Bunda yang berada di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Ada. Memang induk awakku mungkin sangat dakik di ujung lidah seseorang kan. Jadi tersabui gitu lah. Jadi alhamdulillah dengan ada kejadian kok kalian pada datang menelpon, datang miss call, itu satu kebahagiaan tersendiri gitu. Terima kasih. Tetap dibangun silaturahmi. Tetap dibangun silaturahmi. Nah, jadi sana sebenarnya Bu Khadijah hadir di Porbungo juga memberikan himbauan untuk kasusku selesai dan tidak usah dipersoalkan lagi dan mari memberi maaf. Tapi kan ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan minta maaf, Anda harus bertanggung jawab dengan omongan Anda. Mungkin itu nak jorang awak, mungkin nak ada nak bun. Ko nyu mama surang pulo jo dun sanak surang. Awak sa pasukuan, sa orang Minang gitu kan. Jadi berasa baik Bunda Foriza mengajak untuk kita saling memaafkan saja. Stop persoalan Niko dan tapi mungkin orang gaib kan nak nyo kan lantung ke 3 kali nak bun. Ke depan bah antisipasi kau bun supaya kau nak terjadi lagi. Itulah lah Bunda sampean tadi mah. Hati-hati bakato-kato. Untuk semua orang berarti. Untuk semua orang. Termasuk Ambo, termasuk yang lain. Sapatah dipikiri, langkah selangkah genjot suri. Termasuk Ijon. Bakato hati-hati. Karena kato-kato itu bisa yang akan membuat wasan saru. Dan yang jalan di sana, Ambo sangat support. Ada hal yang menyejukkan yang disampaikan Bunda Foriza. Ya barangkali memang salah satu cara sekarang membuat kita lega itu adalah memaafkan, memberi maaf itu lebih indah. Ikhlas. Hati yang ikhlas itu indah. Apalagi kini belum puasa, Bun. Ya walaupun padiah menyai. Padiah menyai. Baca orang luka barian dapat diubek, luka hati susah cegak anak. Kan dan sangko bapa di ampo, bajaguang panggang malah kironyo. Dan sangko mama bahati je balimpo, bajantong pisang malah. Itu pantun untuk mama ya. Bun, terakhir. Ke depan nih, apa planning Bun dalam kehidupan Bun dan terhadap Sanggar Citra Kembara? Apa sih planning Bun? Mungkin planning Bunda mungkin untuk Citra Kembara menghimbau anggotanya. Kini lah generasi yang kesebalih kah? Sebalik. Karena satu generasi itu mungkin bertahan cuma 5 tahun. Setelah mereka tamat kuliah di UNP, mereka pulang kampung segala macam.
itu mungkin awak bakumpul mungkin mendokumentasikan dengan adanya IT lebih maju sekarang, kita dokumentasikan karya-karya kita. Nah, bagi yang ingin berkarya, tetap berkarya, jangan sampai walaupun ada hantaman, ada itu biasalah, onak dan duri dalam kehidupan biasa, ya. Jadi tetaplah berkarya kalian. Dan ada rencana untuk mengumpan para reunian para alumninya Citra Kembara? Insya Allah. Jadi memanglah Friska, anak ambo yang tua, kumpul lah anak-anak angkek mama. Karena lado aja pai cek-cek. Ya. Kayak Mursidi, Al-Fatihah untuk Mursidi. Ya, Al-Fatihah. Jadi itulah murid-murid Citra Kembara lah dulu gitu kan. Itu memang sangat lama di Siko dulu. Tinggal di Siko, kuliah dari Siko, ya kan. Jadi itulah. Jadi berarti ada rencana ya? Ada rencana untuk mengumpulan alumni-alumni dari Citra Kembara. Nah, untuk balik lihat membawa anak, ya kan, laksana gitu tuh membawa anak masing-masingnya, tuh lo kumpul cucu-cucu. Ini cucu-cucu tuh lo dilatih kan gitu. Dan beliau sama silaturahmi. Di mana di sana guru-guru seni kok enggak Bu Fauliza ternyata sama saja. Ketika anak-anak penari-penari beliau anggota sanggar hadir, itu beliau masak tunggang-tunggi ke dapur, makan sama-sama di sana. Itu keindahan bersenian mungkin di Sumatera Barat, kan, Bu? Iya, jadi sanggarku menjadi rumah singgah untuk anak-anak. Siap. Ya, di rumah singgah. Jadi misalnya mereka lama merantau keluar dari Sumatera Barat, pas pulang kampung selalu hadir singgah di Siko. Karena rumah singgah. Ada lebon yang kamu sampaikan? Nggak ada, pantun sih, awak perpisahan. Tampu basarang kapeh, dari kapeh lah tabang pulo. Basuo awak kini teragak lapeh jemput bungo ya. Jemput bacara awak tagamang pulo. Makasih sana. Nah, Nanjale, Bunda Fauliza lah hadir di Pot Bungo, mudah-mudahan tidak cahaya sebenarnya cahaya di bueknya, tapi kok indah dan sana, dan ke depan ayo kita saling memaafkan, ikhlas untuk menerima segala sesuatu. Lebih-lebih di bulan puasa. Lebih-lebih bulan puasa. Lah Bunda Fauliza lah masuk di Pot Bungo, mudah-mudahan ikut sangat menginspirasi kita, terutama anak muda-muda, dan kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah sana, lah. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih